Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi
Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Sahabat. Baik, kita percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat dan penuh limpah dengan anugerah Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik yang senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dalam keadaan yang baik. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan kami mau naikkan syukur bagimu, melimpah segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap aktivitas yang kami boleh kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, menuntun kami di dalam roh-Mu, agar setiap apa yang kami kerjakan, semua dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, Sabtu yang luar biasa. Kami tahu walaupun matahari belum terbit, namun kasih-Mu selalu menerangi hati kami Tuhan. Terima kasih untuk minggu terakhir Tuhan, Sabtu terakhir di bulan Maret Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk bulan April, merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kami tahu sebuah perayaan yang betul-betul sakral buat semua umat Kristen Tuhan.
di mana kami tidak hanya merayakan kelahiran Yesus Kristus, tapi kami juga betul-betul memperingati arti Yesus Kristus disalibkan menebus dosa kami Tuhan dan dibangkitkan Tuhan. Bapa, hari ini jari kami untuk belajar duduk di bawah kaki-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Ajari kami saat kami mengikuti keluarga besar Selamat Pagi Sahabat di YouTube channel ini Tuhan. Kami tidak hanya melihat orang berdoa, kami tidak hanya melihat orang memuji dan menyembah Tuhan, tapi kami betul-betul mau Tuhan belajar tunduk di bawah kaki-Mu. Bapak, kami tidak pernah lupa untuk setiap kali Tuhan untuk mendoakan semua keluarga besar Tuhan dari Selamat Pagi Sahabat yang keadaannya mungkin masih lemah, yang mungkin mendengarkan ibadah pagi ini Tuhan bukan di pagi hari, mungkin di siang harinya atau malamnya atau keesokannya. Kami tahu Tuhan apapun yang kami lakukan sekarang saat kami mendengarkan YouTube channel ini Tuhan, yang biarlah semua yang lemah dikuatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah semua yang sakit Tuhan Kau berikan kesembuhan apapun jenis penyakitnya, baik penyakit ringan, berat maupun yang sedang Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biarlah semua yang dikatakan mustahil, semua yang dikatakan tidak bisa sembuh, bahkan kalau sampai ada kendala dalam hal pengobatan, dalam hal biaya, dalam hal apapun Tuhan, kuasa-Mu lebih dahsyat dari semuanya. Kau menggunakan tangan-Mu lewat tenaga dokter yang luar biasa, tapi pada saat kami sudah berusaha dan tidak ada jalan keluar, Kau berikan kesembuhan Tuhan total seluruhnya. Bapa, kami sungguh berdoa buat semua keluarga-keluarga ya Tuhan, keluarga yang membutuhkan mujizat-Mu. Tangan-Mu sampai hari ini terulur buat memberikan kami mujizat Tuhan. Terima kasih untuk hari yang luar biasa, bukan sebagai rutinitas di Sabtu pagi, tapi kami hari ini betul-betul mengalami Kristus lewat roh dan firman-Mu Tuhan. Kami mengalami hari mujizat, kami mengalami hari kesembuhan, kami mengalami hari hikmat, hari pengajaran, hari ucapan syukur, dan biarlah kami semua belajar Tuhan, bahwa sampai kapanpun kalau kami mengandalkan Engkau, hidup kami tidak akan pernah dikecewakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus Kau ajari hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari semua Tuhan, keluarga besar Selamat Pagi Sahabat, tidak ada satu pun yang terlewatkan. Biarlah kuasa Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan kita semua yang percaya, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan siap menerima pengajaran firman Tuhan, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita masuk di penghujung bulan Maret. Kami mengucapkan selamat beraktivitas buat semua Anda yang sudah mengalami libur panjang, Idul Fitri. Kami juga mengucapkan buat semua keluarga besar Anda yang merayakan Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sayang kami selalu menyertai Anda semuanya. Sudah saja kita akan masuk pada aktivitas pekerjaan yang seperti biasa. Ada yang masih meneruskan libur cutinya sampai hari Sabtu, tapi sudah ada yang mulai bekerja sejak hari Rabu. Nah, hari ini mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kalau saya disuruh untuk memberikan tema yang saya berikan adalah hati yang penuh iman, saudara. Nah, hati yang penuh iman ini akan mengajarkan Anda dan saya bagaimana kita harus mengisi hati kita itu bukan dengan kesia-siaan, tapi kita betul-betul belajar, kita betul-betul merenung apakah hati kita itu sudah penuh dengan iman. Nah, hari ini kalau kita lihat banyak orang ini kehilangan hidupnya, arti hidupnya itu karena tidak menjaga hati, saudara. Nah, ini yang saya lihat beberapa akhir-akhir ini, banyak orang itu melakukan hal yang sia-sia karena tidak terus menjaga hatinya. Banyak orang gagal itu bukan karena kekurangan kemampuan. Mereka punya kemampuan yang luar biasa, mumpuni, mereka pandai, mereka cerdas, tapi karena tidak menjaga hatinya, saudara. Contoh yang saya berikan contoh waktu ibadah kemarin, yang Anda bisa dengarkan YouTube ibadah online-nya besok pagi, saudara. Contohnya adalah Raja Saul, saudara. Raja Saul itu dipilih Tuhan. Raja Saul itu diurapi menjadi raja. Raja Saul diberikan kesempatan besar memimpin Israel, saudara.
Tapi ketika Saul tidak menjaga hatinya, ketika Daud mulai dipuji oleh orang banyak, Saul mulai merasa terancam. Itulah kenapa jadi orang berusahalah jangan mencari pujian. Kalau Anda melayani secara online, saran saya Anda nggak usah pusingkan dengan like and subscribe, karena mereka melakukan share itu tujuannya supaya pelayanan Anda dan saya bisa berguna buat banyak orang di luar sana tanpa kita memusingkan dengan pujian orang. Nah, kenapa seperti itu? Hati Saul dipenuhi oleh iri hati. Dan kita sama-sama belajar pagi ini, kita belajar dengan tema hati yang penuh iman, bukan hati yang penuh iri hati, saudara. Dari iri hati itu perlahan-lahan akan menghancurkan hidupnya sendiri, saudara. Orang yang tiap hari isinya untuk pertandingan, kompetisi yang tidak perlu, malah justru akan menghancurkan diri Anda sendiri kalau hidup kita itu penuh dengan iri hati dengan untuk orang lain, saudara. Membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, iri hati dalam hati manusia itu seperti racun yang bekerjanya perlahan, saudara. Pada awalnya orang lain tidak lihat. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang ada di dalam hati yang tersembunyi. Itulah kenapa besok saya akan sharing 2 kali ibadah dengan judul Hidden Roots, Unshakable Life. Hidden Roots, Unshakable Life. Besok kita akan sama-sama belajar, dan izinkan saya hari ini sharing untuk mengantarkan kita semua untuk belajar. Pada awalnya orang lain mungkin tidak melihat, saudara. Tapi racun itu namanya nggak kelihatan, tetap aja bekerja, saudara. Dan akhirnya merusak hidup Anda sendiri, merusak hidup orang itu, saudara. Banyak rumah tangga rusak bukan karena masalah uang, masalah segala macam yang lain. Tapi rumah tangga rusak karena hatinya tidak dijaga. Itulah kenapa kita harus betul-betul, ternyata akhir-akhir ini saya diberikan hikmat, dapatkan rema untuk kita sharing tentang hati. Dan ingat, dan sebelum kita masuk pada Jumat Agung dan Paskah, ternyata Tuhan menyiapkan hati Anda dan saya. Banyak persahabatan rusak. Udah sahabatan lama puluhan tahun sejak SD pula. Pecah. Hanya gara-gara apa? Hati yang tidak dijaga. Pertemanan, kolega, rekan bisnis. Yang namanya pertemanan itu kan pasti ada yang namanya pasang dan surut kalau itu berhubungan dengan masalah pribadi, apalagi masalah keluarga. Tapi kalau hatinya tetap terjaga, yaitu bisa menjaga dalam waktu kapanpun, dalam waktu yang selama mungkin. Banyak pelayanan rusak karena hati yang tidak dijaga, saudara. Itulah kenapa, karena itu Tuhan mengingatkan Anda dan saya, jagalah hatimu, saudara. Nah, karena hati nggak dijaga itu akan kehilangan iman. Ada 3 hal yang akan kita sama-sama belajar. Ada 3 hal yang akan terjadi ketika apa yang kita perkatakan dan doakan itu selaras dengan hati kita. Nah, yang pertama kita akan lihat Tuhan akan mendukung perkataan Anda, saudara. Nah, Bilangan 14 ayat 28 dikatakanlah. Bilangan 14 ayat 28 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini yang kita harus pahami betul-betul. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Makanya jangan latah, jangan gampang ngomong sesuatu yang membuat Anda dan saya itu malah ngutukin diri kita sendiri, saudara. Itu nanti yang kena tuh kita. Karena perkataan itu seperti doa dalam hati kita yang bisa bahaya kalau itu dijawab, saudara. Bayangkan ya kalau seandainya Anda dan saya ini hidup selalu diizinkan Tuhan didengarkan semua doanya. Ya kalau yang keluar dari mulut kita itu selalu baik. Lah kalau enggak kan bahaya, saudara. Bisa gawat loh, saudara, kita ini.
Bayangkan kalau kita tuh sedang marah sama keluarga kita, sama anak kita, sama istri kita. Apalagi itu kalau orang tua marah sama anaknya. Berapa banyak orang tua kalau marah sama anak itu kadang-kadang kalau marah ngawur. Marah saking jengkelnya, mungkin anaknya mungkin ya memang nakal gitu ya. Tapi kebablasan marahnya sudah. Sampai mengutuk yang negatif. Dasar bodoh. Hidupmu bakal susah. Loh, itu omongan seorang tua kepada anak itu bisa dijawab langsung, saudara. Sampai Anda mematahkan kutuk Anda sendiri, saudara. Itu kalau Anda nggak begitu menguasai, Anda pengen mendalami, mungkin Anda juga mengalami banyak hal, mungkin saran saya Anda hubungi gereja Anda terdekat, Anda minta dilayani pelayanan kelepasan, saudara. Kelepasan. Karena pada saat Anda itu nggak sadar ternyata Anda itu pernah dikutuki oleh orang tua, orang-orang yang selama ini dekat dengan Anda, itu bisa jadi didengarkan dan tiba-tiba ada kena efeknya. Nah, itulah kenapa hati-hati kalau Anda itu betul-betul didukung perkataan Anda oleh Tuhan. Waduh, saudara, itu kenapa? Karena orang tua tuh, saya dan anak saya dan juga istri saya selalu tiap hari, Tuhan kalau ada sesuatu yang kami nggak sadar itu suka ngutuki ataupun hati kami kurang bersih, tolong kami cabut dalam nama Yesus. Kalau kita lihat di Yesaya 44 ayat 26, saudara. Yesaya 44 ayat 26 dikatakan apa? Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Diberitakan itu dilaksanakan, saudara. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Itulah kenapa sebuah prinsip yang penting, hati-hati dalam apa yang kita katakan, sangatlah hati-hati, saudara. Perhatikan baik-baik, apalagi Anda seorang yang sudah melayani Tuhan, hamba Tuhan, seorang diaken, Anda memimpin departemen penata layanan, Anda seorang pendeta, mungkin pendeta pratama, pendeta madya, pendeta penuh, saudara. Hati-hati, saudara. Sekarang ini kan perhebatannya, persilatannya itu kan bukan di dunia sekuler saja, saudara. Berapa banyak sekarang tuh gereja saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saingan, sudah dianggap ini dagangan. Satu pendeta saling menjatuhkan pendeta lain. Ini sudah bukan barang baru, dari dulu begitu. Kalau iri ya akhirnya satu menjatuhkan. Bagi saya ya ngapain, saudara? Mungkin kita tuh melayani Tuhan kita yang hidup kok. Kita berkati semua hamba Tuhan, kita berkati jemaatnya, ya kan? Yang kedua, saudara, yang kita harus sama-sama belajar, saudara. Para malaikat Tuhan akan bergerak melaksanakan firman-Nya bagi Anda dan saya. Mari kita lihat Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang perhatikan melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Bahkan Tuhan melakukan, malaikat-malaikat melakukan, maka Anda hati-hati dengan iman kita, dalam hati kita. Yang ketiga, saudara, kita akan lihat sama-sama belajar. Iblis akan tunduk dan takluk. Di Lukas 21 ayat 15, saudara. Dikatakan, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga, perhatikan, kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kata-kata hikmat, itulah yang Anda perkatakan dan lakukan. Dalam hati itu harus tatak, sudah. Yang bulat tekadnya. Dikatakan, sebab aku sendiri sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang, nggak bisa ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Markus 16 ayat 17 dan 18 dikatakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Terus, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, itulah kenapa hati-hati, tanda-tanda yang menyertai orang percaya
Anda sebagai orang percaya itu akan mengusir setan-setan, nggak cuma satu setan, tapi setan-setan, banyak setan demi namaku, nama Yesus Kristus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, Anda harus perhatikan apa sih yang merusak iman dalam hati. Kalau Anda punya begitu kuasa yang so powerful, saya cerita begini, memegang ular, meminum racun itu sebuah gambaran. Bukan berarti kita habis ini akan melihara ular kobra dan ular-ular beracun lainnya, bukan, terus diminum semua ya mati betulan saudara. Itu kan harus betul-betul ada hikmat betulan. Artinya adalah sebuah penggambaran bahwa kita tuh tidak akan celaka kalau tidak dalam izin Tuhan. Tapi kita nggak usah cari penyakit. Jangan sok-sokan saudara. Itulah kenapa kalau emang Anda itu paham artinya ini sebuah penggambaran, Anda tuh punya kuasa meletakkan tangan pada orang sakit dan orang itu sembuh. Padahal kita bukan, mungkin Anda yang meletakkan tangan bukan seorang pendeta, bukan seorang penginjil, tapi Anda meletakkan tangan karena Anda punya hati yang penuh iman, sembuh saudara. Beberapa malam yang lalu waktu saya bangun pukul 1 kurang, karena saya harus persiapan untuk berdoa, mendoakan anak saya yang ada di luar negeri yang masuk pagi. Itu kalau jamnya jam Indonesia, saya harus doa 1 jam sebelumnya, itu kurang lebih jam 1. Saya harus doa sampai jam 2, setelah itu baru saya bisa telepon untuk saya doakan semua anak saya berangkat saudara. Waktu saya sedang berdoa belum selesai, ada hikmat mengatakan taruh tangan saya ini untuk di kepala istri saya saudara. Ya saya taruh tangan saya di kepala istri saya tidur saya doakan. Gak lama sih, kurang lebih 5 menit saya doakan. Setelah itu saya lanjut doa pribadi, mempersiapkan diri untuk doakan anak saya. Gak lama, setelah sekian jam kemudian di siang hari, istri saya ngomong saat ke toilet. Saat itu kami ada di mall, waktu itu liburan. Dia bilang, tiba-tiba dari perutku itu keluar banyak taburan-taburan seperti pasir dan beserta dengan darah keluar. Warnanya merah muda. Saya ngomong, itu sudah di briefing sama dokternya. Padahal nggak minum obat, karena sudah habis obatnya, sudah lumayan lama habis. Nggak minum obat, nggak ada apa-apa. Saya ngomong, oh berarti batu dalam ginjalmu itu keluar kayak serbuk-serbuk pasir. Dan dokternya ngomong kalau sampai keluar tuh mungkin ada bercampur dengan darah sedikit sehingga warnanya bisa jadi pink. Puji Tuhan. Saya ngomong, ayo kita tambah doa lagi. Lewat tangan dokter, lewat obat kita sudah lalui, dan sekarang ini masih ada batunya dan Tuhan bersihkan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah seperti itu, jangan sampai apa yang sudah kita dapatkan iman tentang kesembuhan itu kita rusak sendiri. Nah kita sekarang belajar saudara, apa yang merusak iman dalam hati kita. Ada beberapa hal yang sering merusak hati manusia dan membuat iman kita tuh jadi lemah, dan yang rugi kita sendiri. Apa yang membuat rusak dan membuat kita itu imannya lemah? Yang pertama, kepahitan. Kepahitan itu sering lahir dari luka. Berarti kan baik-baik. Kepahitan itu sering lahir dari luka masa lalu. Ketika mereka disakiti, ketika Anda disakiti, Anda sering menyimpan luka dalam hati. Walaupun cuma diem, tapi Anda menyimpan luka. Nah, kalau luka itu diserahkan kepada Tuhan, luka itu nggak akan jadi kepahitan. Nggak perlu dibalas, nggak perlu dipendam. Mungkin Anda jengkel, Anda terluka, serahkan sama Tuhan lah. Pembalasan milik Tuhan. Kalau memang Anda nggak salah ya sudah toh. Anda mau membalas kayak apa? Kalau Anda kurang kuasa, kurang power, kurang punya kekuatan, Anda nggak bisa apa-apa kok. Tapi kalau itu Anda tidak serahkan kepada Tuhan, Anda ingat-ingat terus, waduh, akan berubah jadi kepahitan. Dan kepahitan itu nggak hanya akan melukai orang lain, kepahitan itu meracuni hati Anda sendiri. Itulah kenapa firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 15 ngomong gini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya apa? Ya jaga. Karena orang itu ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu karena nggak dijaga. Dikatakan agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan.
Dan yang mencemarkan banyak orang. Orang pahit itu selalu banyak memaitkan orang lain juga. Saudara. Omongannya kasar, nyelekit. Saya pernah ngalaminya, saudara. Saya kepahitan. Omongan saya kasar sama orang. Setelah saya didoakan, saya baru tahu apa itu arti kepahitan. Mungkin waktu masa lalu kecil kita nggak sadar kita tuh banyak tertolak. Saudara. Pahit, dihina orang, dibully, diremehkan, tidak dapatkan perhatian yang cukup, maka Anda pahit. Nah, surat kepada orang Ibrani 12:15, jangan sampai ada akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Akar pahit, akarnya itu kecil pada awalnya, tapi jika tidak dicabut akarnya, akan tumbuh besar dan merusak hidup. Nah, ini yang Anda minimal Anda akan sudah saya berikan sebuah pengenalan. Untuk besok kita sama-sama belajar dengan tema Hidden Roots, Unshakable Life. Kita sama-sama belajar apa itu kepahitan. Yang kedua apa saudara? Apa yang membuat kita itu merusak hati manusia dan membuat iman kita lemah. Yang kedua adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu juga merusak iman. Banyak orang tuh hidup dengan hati yang penuh kekhawatiran. Khawatir yang paling banyak kan pasti khawatir akan masa depan, ya. Khawatir tentang ekonomi. Nanti gimana ya? Nanti ini kita ini gimana ya? Nanti ini gimana ya? Khawatir tentang kesehatan. Waduh, ini gimana ya? Kok orang tuaku kena penyakit kanker ya? Waduh, ini kok malah jatuh ya? Sampai patah ya? Nanti ini gimana ya? Khawatir, dan khawatir. Padahal Yesus ngomong apa? Janganlah khawatir tentang hari esok. Kekhawatiran itu membuat hati kita sulit percaya kepada Tuhan, saudara. Tapi iman membuat Anda dan saya tetap tenang meskipun keadaan belum berubah. Itulah kenapa kalau daripada Anda khawatir kan lebih baik mikir, doa sama Tuhan. Tuhan, kalau aku mau melakukan ini untuk mengantisipasi, menurut Tuhan bagaimana ya? Anda bisa minta Tuhan untuk meneguhkan. Anda baca Alkitab, Anda diteguhkan kok pasti. Day by day, tiap hari. Saudara. Anda melakukan apa hari ini, Anda diteguhkan. Ada hal-hal dalam bisnis yang orang berpikir bahwa bisnis itu dipisahkan dalam kegiatan mikirnya, kegiatan keputusannya dijauhkan dulu dari apa yang namanya keagamaan, kata orang-orang. Mungkin maksudnya itu bukan keagamaan sih. Karena banyak orang itu kan, aku tak berdoa dulu ya, aku tak minta peneguhan dulu ya. Nah, banyak orang tuh jengkel dalam perusahaan tuh ngomong koyok kayak apa aja, dikit-dikit minta peneguhan. Nah, ini bahaya. Saudara. Karena kadang-kadang kalau kita tuh terabas gitu ya, langsung dilakukan tanpa dipikir dengan hikmat yang sungguh-sungguh. Anda nggak tanya dengan 1-2 orang yang lebih menguasai bidang itu, Anda nggak tanya Tuhan untuk minta hikmat, Anda langsung terabas. Berapa banyak sekarang ini pengusaha mulai ngomong gini, katanya dulu awal-awalnya cuan usahanya, setelah aku transfer sekian puluh miliar, labanya loh cuma 25 juta. Waktu saya dengar tuh pengen ketawa, lah ya dulu tuh gimana loh kok bisa transfer puluhan miliar, ternyata labanya cuma 25 juta, lah buat apa? Orang Surabaya bilang, laporan keuangan no abang hijau. Maksudnya kadang laba, kadang rugi, kadang laba, kadang. Saya tuh kadang-kadang ya lucu gitu ya. Dan orang-orang ini. Itu yang punya uang ngomong gitu, yang nggak punya uang ngomongnya beda lagi. Jadi ini hari ini kita belajar ya, saudara. Kalau Anda ngomong toh, enak tuh yang punya uang, nggak ada masalah. Hari ini kalau Anda dengarkan sharing, selamat pagi sahabat. Ini Anda saya ceritain, saudara. Yang punya uang itu
juga punya masalah. Coba masalahnya beda. Apalagi yang nggak punya uang. Maaf ya saudara. Banyak orang itu jangan tidak bersyukur. Seandainya hidupku tuh ada uangnya banyak, itu kan nggak ada masalah. Yang bilang siapa? Yang uangnya banyak, masalahnya ya banyak juga kok. Jadi ya bahasa Semarangnya sawang sinawang. Bahasa Indonesia apa? Sawang sinawang. Saling memperhatikan diri kita masing-masing lah. Anda nggak usah melihat pola paradigma dengan persepsi mikir Anda ke orang lain. Nanti kalau Anda salah persepsi, ingat, persepsi yang salah itu ibu dari segala kebingungan. Saya ulangi. Persepsi Anda yang salah itu menjadi ibu dari segala kebingungan. Lah ngapain bingung dibesar-besarin? Kekhawatiran membuat hati kita sulit percaya kepada Tuhan. Tapi iman membuat hati Anda dan saya tetap tenang meskipun keadaan belum berubah. Makanya masih ingat minggu lalu saya sharing di Selamat Pagi Sahabat, kalau hidup kita itu seperti kapal, kapalnya besar atau sedang atau kecil, ingat baik-baik, semuanya kena badai. Pastikan jangkarnya yang kuat, yang gede. Lah jangkarnya itu adalah pengharapan kita pada Tuhan. Kalau cuma jangkarnya dilemparkan gak ada rantainya, ya hilang jangkarnya. Kapalnya tetap gentir, saudara, tetap hanyut. Jangkarnya harus terhubung dengan rantai. Lah rantainya harus yang besar. Kalau kapalnya tambah besar, ya rantainya yang besar. Rantainya itu adalah hati dan iman kita. Yang setuju katakan yes. Jangkarnya kuat Pak, tapi rantainya plastik. Imitasi pula. Wah ya tidak bisa saudara. Kalau badainya besar, kapal Anda besar, lebih besar dari kapal Titanic. Karena Anda orang yang kaya sekali. Kapalnya besar, tapi badainya juga besar. Ya makanya rantainya juga besar. Jangkarnya harus besar. Itulah kenapa iman yang membuat hati kita tenang. Itu tidak usah pakai ada khawatirnya. Walaupun keadaan belum berubah. Apa sih yang membuat iman kita tuh tambah lama nggak tambah bertumbuh? Malah rusak hati kita, membuat iman jadi lemah. Yang ketiga adalah kesombongan, saudara. Kesombongan itu juga merusak hati. Apa sih Pak? Orang tuh ciri-cirinya kalau sudah mulai, ini baru mulai saudara, mulai merasa sombong. Kalau Anda dalam hati tidak terucap sih. Kalau diucapkan sih tidak mungkin ya. Mungkin beberapa orang kadarnya masih itu semua karena kasih karunia Tuhan. Wah luar biasa. So sweet. Tapi kalau di hati ngomong gini, siapa yang lebih hebat? Saya loh, itu hati-hati loh saudara. Anda mungkin mulai mikir saya lebih hebat, saya lebih benar, saya tidak membutuhkan Tuhan. Wah itu sudah mulai kaliber yang saya tidak membutuhkan Tuhan. Saat itu hati mulai menjauh dari Tuhan. Anda merasa Anda sanggup semuanya. Padahal iman itu hanya bisa bertumbuh dalam hati yang mau merendah di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana sekarang untuk punya hati yang punya iman? Supaya penuh terus, fully loaded, full. Kalau hati itu begitu penting, maka Anda dan saya perlu belajar bagaimana menjaga hati supaya tetap penuh iman. Itulah kenapa temanya hati yang penuh iman, kan? Bagaimana sih jaga hati supaya kita tuh penuh iman terus? Hati yang penuh iman. Yang pertama, saudara, kalau itu kita sadar itu begitu penting, yang pertama, isi hati Anda dan saya. Suka tidak suka, bosen tidak bosen, mood nggak mood. Ini bukan mood-moodan. Ini bukan masalah bosen nggak bosen. Isi hati dengan firman Tuhan. Iman bertumbuh ketika kita mendengar firman Tuhan. Semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin hati kita dikuatkan.
Firman Tuhan itu menolong Anda dan saya untuk tetap percaya sama Tuhan. Lalu kenapa kalau Anda mendengarkan kesaksian dari siapapun, bisa jadi orang yang kesaksian sama Anda mungkin cerita di YouTube, Anda dengarkan, mungkin alah gitu aja kok disaksikan. Masalahku lebih berat. Loh sebentar. Anda jangan lihat bobot kesaksiannya, yang kesaksian orangnya tingkat ekonominya lebih jauh daripada Anda. Utangnya dia cuma berapa? Saya ratusan miliar, mau dia cuma 1,5 miliar aja kesaksian. Utangnya cuma 1,5 miliar kesaksian. Saya ratusan miliar aja nggak lunas-lunas. Mana bisa aku mendengarkan dia? Loh, yang nyuruh utang dari ratusan miliar itu ya siapa? Kayaknya nggak ada. Tapi kalau yang 1,5 miliar aja lunas, apalagi ratusan miliar? Yang setuju katakan yes. Tapi orang itu nggak ada solusi, ada solusi lah. Sekarang sudah saatnya Anda dan saya mendekatkan diri pada dia dong. Kepada dia, maksudnya kepada Tuhan. Firman Tuhanlah yang menolong Anda dan saya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang Anda harus belajar bagaimana punya hati yang penuh iman. Yang kedua, belajar mengampuni. Kalau kita itu mengampuni orang lain, hati kita jadi bebas, nggak beban. Kemana-mana dipikir, terus sudahlah diampuni aja. Hati yang bebas dari kepahitan, Anda akan lebih mudah dipenuhi iman. Kalau nggak bebas-bebas dari kepahitan, Anda bisa sakit kanker lama-lama, banyak penyakit datang, sudah. Lah ngapain yang nyakitin kita aja mikir aja enggak, asal jeplak. Bahasa Indonesianya jeplak itu apa? Asal ngomong nggak dipikir kok, ngapain dipikir? Awal-awal saya mengembalakan tuh kan saya keliling-keliling. Salah satu orang yang aktif itu sudah khotbah waktu kami datang untuk silaturahmi, say hi, karena saat COVID. Wah, ngerokok buan terbal-bal dijambain firman, wapi ngerokok. Waduh, saya ini, waduh. Ngomongnya itu bagi saya itu nggak enak saya terimanya. Tapi ya buat apa saya kepahitan? Ya saya ampuni aja, saya nggak begitu mikir. Kalau itu dipikir terus, iman saya akan habis. Gara-gara orang lain ngapain? Tinggal dilihat aja. Orangnya semoga berubah, masa depannya lebih baik. Cara ngomongnya nggak kasar, nggak suka merendahkan orang lain, dia bisa jaga kesehatan, dan terus-terusan rokok kan. Tapi kan kita nggak perlu mikirin kalau orangnya memang tabiatnya kayak gitu, ya ngapain saya harus pemikiran sampai masuk ke hati saya paling dalam. Saya ampuni, saya bebaskan dari kepahitan. Saya punya iman sendiri dengan Tuhan kita. Sampai sekarang GBI Lambar Tengah Raya bukan tambah sedikit orang yang Tuhan percayakan untuk dilayani, saudara. Kita ditambah-tambahkan. Dan kami tahu kita ini family church. Gereja ini bertumbuh gak bisa 1-2 orang. Banyak orang diubahkan Tuhan, saudara. Iman kita terus dibuat penuh, saling mengingatkan. Salah satunya kalau kita ingin iman kita penuh, yang pertama, isi hati dengan firman Tuhan. Yang kedua, belajarlah mengampuni. Bukan keluar dari pelayanan, meninggalkan gereja. Anda meninggalkan gereja sama aja, masalahnya juga banyak, saudara. Yang ketiga, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Seringkali kita nggak bisa mengendalikan keadaan. Kita nggak punya power, nggak punya kekuatan untuk mengendalikan keadaan. Tapi kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, hati kita jadi tenang. Kalau hati kita jadi tenang, kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa, kita bisa mendapatkan firman Tuhan, mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Iman kita akan naik, iman kita akan bertumbuh. Kita punya hikmat untuk melakukan sesuatu, melakukan action sesuatu yang dari Tuhan, dari hikmat Tuhan. Pas saat kita melangkah, ada kesempatan dibuka oleh Tuhan, hati kita sudah siap. Karena sukses adalah pertemuan antara kesempatan yang Tuhan berikan dengan persiapan yang sudah kita lakukan, persiapan yang dilakukan dengan hati yang penuh iman. Ketemulah titik antara
kesempatan yang Tuhan berikan, ketemu dengan persiapan yang kita lakukan, ketemu di satu titik, itulah sukses. Dan titik sukses ini akan terus bertumbuh ke atas, growing, dan growing. Maka bidang suksesnya akan semakin besar dan luas. Yang setuju katakan yes. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak terutama melihat jabatan kita atau tidak, saudara. Enggak. Tuhan tidak melihat kekayaan kita. Dia tuh maha kaya. Apa yang mau dibanggakan dari kekayaan dan jabatan kita? Tuhan tidak melihat kesuksesan kita, saudara. Tuhan melihat hati Anda dan saya. Karena dari hati itulah iman lahir. Pertanyaan sebelum kita mengakhiri 1 minggu terakhir dari bulan Maret. Pertanyaan yang pertama, apakah hati kita penuh iman? Amin. Besok kita sharing hidden roots, akar-akar yang tersembunyi. Jawab Anda hari ini, jawab Anda. Jawablah dalam hati, apakah hati kita penuh iman? Akan terbongkar besok. Akar-akar yang tersembunyi dalam hati Anda dan saya itu apa? 2 kali ibadah jam 9 dan jam 5 sore dengan tema Hidden Roots, Unshakable Life. Pertanyaan kedua, saudara. Ataukah hati kita penuh dengan luka, kepahitan, kekhawatiran? Kalau hari ini hari Sabtu yang indah, Tuhan izinkan kita bernafas dengan tanpa menggunakan oksigen, Anda sehat. Mungkin Anda habis sakit, pemulihan, masih lemas, masih minum obat. Tapi setelah libur lebaran ini Anda izinkan Tuhan sembuh, sehat, senang habis ketemu. Loh, berapa banyak kemarin di jalan, waktu di jalan tuh isinya ambulan, terus kemarin 2-3 kali saya harus minggir gara-gara ambulan lewat. Mungkin kebanyakan makan lontong opor kali ya. Lemak-lemak, santan-santan yang diangetin dimakan kebanyakan. Ya sakit lah. Menteri Kesehatan kita ngomong, kenapa waktu libur lebaran rumah sakit sepi? Setelah libur lebaran rumah sakit ramai lagi. Katanya Menteri Kesehatan, kan kebanyakan makan ya enak-enak ini pas libur lebaran. Kalau hari ini Anda dalam keadaan sehat, Anda habis kumpul dengan keluarga besar, tapi Anda menemukan, Anda kerasa Roh Kudus mengingatkan Anda, hatimu belum benar. Izinkan Tuhan memulihkan hati itu, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Hatimu patah? Gak ada solusi yang lain. Firman Tuhan berkata, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Dan ketika Tuhan memulihkan hati Anda dan saya, hidup kita juga akan dipulihkan. Unshakable life. Hidup yang tidak tergoncangkan. Besok kita akan sama-sama belajar. Karena benar kata firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan ketika hati kita penuh iman, hidup kita akan dipenuhi oleh pengharapan. Besok kita akan bahas Hidden Roots, Unshakable Life, akar yang tersembunyi di hati kita, dan menjadi hidup yang tak tergoncangkan. Bagaimana kita bisa melaluinya? Satu pujian buat kita sama-sama sebelum kita mengakhiri Selamat Pagi Sahabat hari ini. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segala
Yesusku, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hikmat-Mu pagi hari ini. Terima kasih kalau Kau ingatkan kami akan hati kami yang paling tersembunyi, yang mungkin orang tidak pernah tahu Tuhan. Tapi justru karena kasih-Mu Tuhan, Kau ingin membuat iman kami terus bertumbuh. Kau ingin hati kami akan terus dipenuhi oleh iman yang daripada-Mu. Ampuni kami Bapa, kalau setiap hari kami selalu melakukan banyak hal yang membuat iman kami malah padam. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering bersungut-sungut, kami sering khawatir, kami sering mengutuki diri kami sendiri, juga mengutuki orang lain, mengutuki keluarga kami. Ajari kami untuk punya hati yang mampu bersyukur dan melihat arti dari kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, orang yang kurang percaya ini. Apapun kondisi kami Tuhan, saat badai mungkin masih ada dekat dengan kami, Kau hari ini ingatkan kami untuk menguatkan jangkar, menguatkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kami juga tidak lupa untuk membuat rantai kami kuat dan kokoh, yang menghubungkan antara kapal kehidupan kami dengan jangkar pengharapan pada Tuhan. Kami harus punya rantai yang kuat dan kokoh. Terima kasih Tuhan atas hari yang Kau beri. Terima kasih untuk bulan Maret yang luar biasa. Terima kasih untuk proses yang luar biasa di bulan Maret. Kami akan menjumpai bulan April yang sungguh ceria, yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami akan masuk mempersiapkan hati kami untuk merayakan perjamuan kudus pada saat kami Jumat Agung dan juga Paskah, di mana keduanya adalah momen yang sangat besar dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana Jumat Agung dan Paskah kami akan juga melakukan perjamuan kudus untuk memperingati bukti kasih-Mu pada kami semua Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, dan sebelum selesai Tuhan, belum selesai kita semuanya mengangkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu, dimanapun kau keluar dan masuk, pergi dan pulang, dimanapun engkau masuk dan pergi, tangan Tuhan menyertaimu senantiasa. Biarlah pengharapan, kekuatan, kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita semua yang percaya pada Tuhan, yang mau terus diisi iman kita semakin bertumbuh, hati yang dipenuhi iman, yang terus dicintai oleh Dia, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga dan semua. Besok kita akan ketemu di ibadah hari Selasa, minggu terakhir. Hari Selasa kita akan ada komsel bersama lewat Zoom, lewat online. Dan saatnya kita saling menguatkan hati kita, menerima pesan-pesan hikmat terakhir sebelum kita masuk pada Kamis Putih, Jumat Agung dan Paskah. Maka hari Selasa kita akan ketemu juga lagi di komsel bersama. Biarlah semua orang yang terus mengandalkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukannya, maka Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Sampai ketemu lagi besok, kita akan sama-sama saling menguatkan. Amin. Haleluya. Jalan sendirian, sebab Kau Bapa
badai